Pada episode kemarin, Kiyomasa akan mengadakan pertarungan lagi di siang ini dengan Takuya sebagai tumbalnya. Semuanya nampak kaget karena Takuya adalah bocah yang terlemah di dalam geng Akun. Mereka semua benar-benar tidak menginginkan hal ini. Namun mau bagaimana lagi? Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan Kiyomasa. Saat pertarungan hampir terjadi, Takemichi menghentikannya. Dia menawarkan sesuatu yang lebih menghibur daripada hanya pertarungan biasa seperti ini. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita dari Tokyo Revengers episode 3. Di hadapan Kiyomasa, sebenarnya Takemichi sangat ketakutan. Tapi mau gimana lagi? Saat ini dia mempunyai misi untuk bertemu dengan ketua geng Toman, yaitu Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Selama Takemichi menjadi budak, dia tidak akan bisa bertemu dengan kedua orang tersebut. Tiba-tiba Kiyomasa langsung memukul perut Takemichi. Kekuatan mereka sangat tidak sebanding. Kiyomasa sangat kuat. Takemichi dihajar habis-habisan tanpa bisa membalas satu serangan pun. Teman-temannya menginginkan Takemichi untuk menghentikan pertarungan ini. Bahkan Akun mulai geram dan bersiap mengeluarkan pisau lipatnya. Sorak-sorai para penonton semakin menggila, namun Takemichi tetap bertahan dan tidak menyerah. Sorak-sorai ini tiba-tiba berhenti ketika Kiyomasa menghajar Takemichi terus-menerus. Pemandangan ini membuat para penonton kasihan pada Takemichi. Sayangnya, Takemichi tidak akan lari. Dia sudah terlanjur basah dan tidak akan kembali. Sepertinya tidak ada pilihan lain untuk Kiyomasa selain benar-benar menghabisinya. Dia pun meminta anak buahnya untuk kembali membawakan tongkat baseballnya. Para penonton mulai bingung. Seharusnya ini adalah pertarungan biasa. Mengapa sampai membawa alat pukul? Tiba-tiba datanglah lelaki jangkung dengan tato naga di pelipisnya. Kiyomasa benar-benar kaget. Karena lelaki ini adalah wakil komandan Tokyo Manji, yaitu Ryugu Jiken alias Draken. Di belakang Draken nampak seorang bocah ingusan yang lemah. Namun herannya, semua orang hormat dan tunduk padanya. Dia adalah komandan dari Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro alias Maiki. Draken langsung menendang perut Kiyomasa karena dia sok-sokan. Sementara Maiki mendatangi Takemichi dan kagum akan keberaniannya. Dia pun akhirnya meminta Takemichi untuk menjadi temannya. Setelah itu Maiki menghajar Kiyomasa hingga babak belur. Walaupun kecil, kekuatan Maiki tidak bisa dianggap remeh. Draken meminta supaya Kiyomasa tidak memanfaatkan nama Toman untuk hal yang tidak berguna seperti ini. Malamnya, teman-teman Takemichi benar-benar kagum dan bangga padanya, termasuk Akun. Sebenarnya tadi siang, dia berniat untuk menusuk Kiyomasa. Dia benar-benar tidak menyangka Takemichi bisa membalik keadaan sehingga mereka semua tidak perlu menjadi budak Kiyomasa lagi. Keesokan harinya saat di sekolah, Takemichi masih memikirkan pesan Naoto di masa depan. Dia telah menemukan Sano Manjiro, salah satu dari dua pemimpin geng Tokyo Manji di masa depan. Tapi setelah itu, dia bingung mau ngapain lagi. Tiba-tiba Maiki dan Draken datang mengajak Takemichi main. Padahal, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Selain itu mereka juga menghajar siswa kelas 3 di sekolah Takemichi. Mereka berdua memang benar-benar edan. Sebenarnya Takemichi tidak mau ikut ajakan mereka, tapi dia tidak enakan. Walau baru bertemu kemarin, mereka berdua sangat friendly pada Takemichi. Harusnya ini menjadi kesempatan berharga Takemichi untuk lebih mengenal Maiki, sehingga dia bisa mencegahnya untuk bertemu dengan Kisaki Teta. Para siswa mulai ramai melihat dua orang penting di Tokyo Manji ini. Saat Maiki akan mengajak Takemichi pergi, Hina datang dan menghentikan mereka. Hina juga menampar Maiki dan langsung mengajak Takemichi untuk pergi. Tentu saja Takemichi dan yang lainnya kaget bukan main. Seketika itu Draken langsung menghentikan langkah mereka berdua. Dia sangat marah karena Maiki dipermalukan seperti ini. Namun Hina balik menceramahi Draken. Seorang teman itu harusnya tidak membolos dan mengajak sahabatnya untuk melakukan hal buruk lainnya. Mengingat janji Hina yang akan melindunginya, Takemichi dengan lantang meminta Draken untuk melepaskan tangannya. Dia juga berjanji untuk selalu melindungi Hina apapun yang terjadi.
Melihat hal ini, membuat Draken dan Mikey naik pitam. Mikey berpikir, seharusnya mereka bisa menjadi teman. Dia pun langsung menekan Takemichi. Tentunya, Takemichi pun menjadi sangat tegang. Dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu jangan pernah menyentuh Hina seperti ini lagi. Saat Mikey akan mendaratkan pukulannya, untungnya dia hanya bercanda. Gak bisa dibayangkan aslinya bila Takemichi harus dihajar oleh Komandan Toman. Draken yang sempat marah menjadi kagum dengan prinsip Takemichi. Jarang ada seorang pria yang melindungi gadisnya seperti Takemichi. Hati Takemichi pun menjadi tenang. Setelah mengetahui fakta tentang Mikey dan Draken, Hina pun langsung meminta maaf. Mikey menasihati Hina supaya lebih berhati-hati dan melihat siapa lawan bicaranya. Setelah itu, Hina pun berpamitan dan memberikan kebebasan pada Takemichi untuk bermain dengan teman barunya. Naoto di masa depan memberikan informasi pada Takemichi bahwa Tokyo Manji nantinya akan berubah menjadi geng preman yang terlibat dengan perjudian, penipuan, kekerasan, dan pembunuhan. Mereka adalah organisasi yang jahat. Takemichi tidak yakin apakah Mikey adalah Komandan Toman yang jahat. Karena di matanya, Mikey adalah anak yang baik. Mikey bercerita, dia mempunyai seorang kakak yang 10 tahun lebih tua darinya. Kakaknya ini tidak bisa berkelahi dan sangat ceroboh. Sayangnya kakaknya itu telah meninggal, dan Takemichi mengingatkan Mikey akan kakaknya tersebut. Mereka bertiga berhenti di pinggiran kota sambil menikmati suasana sekitar. Saat masyarakat memandang lemah geng motor, Mikey bermimpi untuk membuat era baru dari geng motor tersebut. Dia juga mengajak Takemichi untuk bergabung di dalamnya. Ada banyak pria yang pandai berkelahi, namun tidak banyak yang berprinsip seperti Takemichi. Orang yang selalu berdiri untuk melindungi orang lain. Mikey dan Draken benar-benar sangat menyukai Takemichi. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanannya pulang, Takemichi mulai gusar memikirkan Mikey. Dia memang anak nakal, tapi Mikey bukanlah orang jahat yang tega menabrakkan truk dan membunuh orang tidak berdosa. Saat itu secara tidak sengaja, Takemichi berpapasan dengan 3 bocah dari sekolah lain. Walaupun masih bingung, tapi kelihatannya itu adalah sosok Kisaki Teta, ketua geng Toman yang kedua. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 3. Semoga kalian semuanya suka. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan pada teman-teman kalian ya. Bila mana ada penyampaian yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.